Terima kasih Anda masih tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Yang ingin bertanya-tanya dengan Ustadz Eka Suara di seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan bergabung dengan kami di 6307303 ataupun di SMS interaktif kita. Nah, sepertinya kita sudah langsung ada penelpon nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Faedah di Jakarta. Ibu Zubaidah, silakan pertanyaannya Bu. Pak Ustadz, Iya, Bu. saya mau tanya, kemarin dulu tanya Pak Ustadz, satu lagi belum dijawab, kurang jelas katanya begitu. Kalau orang sudah diampuni sama Allah, dosa-dosa manusia itu nanti di akhirat apa diperlihatkan lagi catatan amal-amal kita ya Pak Ustadz? Baik, itu aja. Yang satu lagi, kalau ada nenek-nenek ke pasar pakai celana pendek, terus kaosnya juga you can see gitu, berdosa nggak Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu Zubaidah, pertanyaannya ya. Dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana itu Ustadz? Apakah nanti maksudnya pada saat di sana itu catatan-catatan dosa kita itu diperlihatkan kembali? Kalau dia sudah tobat Kalau ya. saya sudah tobat, bagaimana? Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah itu memberikan tobat kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya banyak. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Itu dalilnya. Kemudian ada satu hadis kursi bahwa apabila anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, apabila kamu berdosa sampai langit bumi penuh, kemudian kau bertobat kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengampuni tobatnya. Qad ghafartu laka wala ubali. Maka aku akan menghapus dosamu dan tidak akan melihatnya lagi. Jadi kalau udah dihapus gak akan diperlihatkan lagi di akhirat. Gitu. Nah, itu hebat banget. Itu termasuk rahmat Allah. Rahmat Allah kepada manusia yang mau bertobat. Bahkan urusan tobat ini wah luar biasa. Dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini mau bertobat, dia bertanya kepada seorang pendeta. Dia bilang, "Pak pendeta, ada apa? Saya mau bertobat. Apa salah kamu? Saya sudah membunuh 99 orang." Waduh, banyak banget. Iya, itu dia. Banyak yang kamu bunuh, 99 orang. Kamu nggak bisa diterima tobatnya. Marah tuh anak muda tersebut. Gua habisin aja satu lagi jadi 100. Jadi pas ya. Jadi 100. Jadi 100. Ketemu lagi pendeta yang satu. "Pendeta, saya pengen bertobat pendeta. Apa dosa kamu?" "Membunuh." "Berapa yang kamu bunuh?" "Tadinya sih 99. Tadi satu lagi jadi 100. Karena saya tidak puas dengan jawabannya gitu ya. Nah, terus bagaimana? "Saya tetap pada pendirian. Kamu tetap berdosa kepada Allah." Nah, kemudian saya bisa bertobat. "Kamu bisa melaksanakan tobat kamu di kampung Ano." Suruh berangkat ke kampung sana. Begitu mau berangkat ke kampung sana, niat taubat. Orang itu niat taubat. Iya. Belum sampai ke kampung itu udah meninggal. Nah, maka malaikat berunding. Ini meninggalnya dalam keadaan tobat apa tidak? Iya. Ternyata dia lebih dekat ke kampung yang hendak dia bertobat daripada ke kampung yang dia maksiat. Iya. Maka dia orang seperti itu sudah dianggap bertobat kepada Allah. Ya, Tapi yang jelas ketika manusia bertobat harus taubatan nasuha. Iya, benar-benar Taubat yang benar-benar tobat. Kalau sudah begitu pasti Allah tidak akan melihat lagi. Qad ghafartu laka wala ubali. Wala ubali itu tidak melihat lagi. Hilang kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Asal taubatnya yang benar. Betul sekali Ustaz. Kemudian yang kedua? Yang kedua tadi bagaimana tuh Bang? Nenek-nenek. Banyak sekali ya Ustaz ya, maksudnya hampir ya masih banyak lah ya kita lihat di luaran nenek-nenek dia memakai celana pendek. Mungkin bisa dikatakan Tapi sebenarnya nenek-nenek perempuan juga kan? perempuan. Nah, kalau memang nenek-nenek perempuan juga itu masuk kategori perempuan itu harus menutup aurat seluruh badan. Seluruh badan. Emang nenek-nenek ada pengaruh kali kalau nenek-nenek mah nggak begitu. Udah nggak dilihat, begitu nggak nafsu dilirik, kali ya. nah itu mungkin ya. Maka ada Nggak sih menggoda memang gitu ya, seperti Ustaz. ini. Ada baginda Rasul pernah ada laporan, "Ya Rasul, saya pernah mencium istri saya di bulan Ramadan. Batalkah puasa saya?" Ya. "Istri kamu umur berapa?" "Sudah 80 tahun." "Udah nenek-nenek, gak batal." Nggak batal. Gak batal. Tapi kalau masih muda nafsunya masih ada tuh. Iya, karena masih ada rasa nafsu, bukan benar-benar Iya. sayang. Tapi atau kalau apa ya, Ustaz, dalam ya. urusan syariat, syar'i, mau muda kayak mau nenek-nenek, mau siapa tetap aja Iya ya harus Ustaz. dilaksanakan. Dosa tetap aja. Tetap aja ya dosa ya gitu, meskipun mungkin nenek-nenek ini ya seperti yang tadi saya bilang ya, dia
sholatnya iya gitu ya Ustadz ya, menolong orang iya tetap aja ya Ustadz ya, namanya aurat gitu ya Ustadz ya, harus ditutup sebagai seorang perempuan ya Ustadz ya. Kita kembali lagi di pertanyaan kita Pak Ustadz. Di sini kebetulan ada pertanyaan yaitu, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Habibatul Fitria dari Serang. Tolong jelaskan tentang masalah idah bagi seorang perempuan yang ditalak ataupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi masa idah gitu. Nah sebelum kita menjawab yang masa idah ini Ustadz, coba kita sekalian jawab telepon kita. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dari Purwakarta. Iya. Ibu Haja Susan. Ibu Haja Susan, silakan Bu silakan Haji Ibu. dari Purwakarta. Ini mau tanya Abi Silakan Bu. tentang puasa Rajab itu. Puasa bulan Rajab Ya, boleh dilakukan 1 bulan nggak Pak Ustadz? puasa bulan Rajab. Ya. Itu aja Ibu. Ya. Sudah pertanyaannya? Iya udah. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ya. Ibu Susan di Purwakarta, akan segera dijawab oleh Ustadz Jaka Suara. Ya jadi gimana Pak Ustadz, mungkin bisa jawab Ibu. Puasa Rajab dilakukan 1 bulan. Boleh kalau kuat. Boleh kalau kuat ya Ustadz. Kalau benar. diizinkan sama suami, tapi kalau kata suami jangan puasa, ya jangan. Ya lagi pula mungkin kalau misalnya ibu juga mungkin belum di masa menopause ya Ustadz ya kan pasti tetap tidak bisa dilakukan dalam 1 bulan penuh ya Ustadz ya gitu, karena ada itu dia tamu tadi ya Ustadz. Yang namanya puasa sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak Tidak apa-apa. dosa ya Ustadz ya. Misalkan hari ini kita puasa 3 hari, entar puasa lagi, entar jangan, entar puasa, enggak apa-apa. Iya. Orang yang berpuasa di bulan Rajab banyak pahalanya. Maka di akhirat nanti dia akan tidak mendapatkan kehausan di saat orang-orang haus. Nah, maka orang yang menghidupkan bulan Rajab dengan ibadah dengan puasa sunnah, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Tapi tidak dipaksakan, itu bukan suatu wajib. Iya. Ya, Jadi sunnah dilaksanakan kita mendapat pahala, tidak dilaksanakan ya kita tidak berdosa kepada berdosa ya Allah. Ustadz ya gitu ya. Ya kan sunnah itu sebagai pelengkap ya tadi Ustadz. Nah tadi di pertanyaan kita yang SMS interaktif, bagaimana tuh Ustadz untuk di masa idah seorang yang ditalak maupun yang ditinggal oleh mati oleh suaminya gitu, mungkin apakah memang sama, mungkin ya setelah beberapa mungkin 3 bulan atau 40 hari dia baru boleh menikah, itu sama nggak sih yang ditalak sama yang ditinggal oleh Ditalak mati itu? sama yang jodi ya. Tahu nggak jodi? Jodoh Jodoh ditinggal tinggal mati. mati. Aku jodoh ditinggal mati. Ada. Sama nggak sih tuh Ustadz kalau yang kayak gitu? Iya, sama saja perempuan. Sama ya Ustadz ya? Kalau laki-laki nggak ada idahnya. Apabila perempuannya meninggal dunia atau ditalak, nggak ada istilah yang laki-laki itu harus nunggu masa idah. Begitu istrinya meninggal atau dia cerai, kamu kenapa nggak kena? Saya lagi idah. Apanya yang idahnya buat laki-laki? Tapi perempuan idah itu artinya iddah. Idah itu artinya kesucian. Jadi harus suci 3 kali. Kan dalam 1 bulan 1 kali menstruasi perempuan ya. Minimal 3 bulan 10 hari, 40 hari. 40 hari jadi ya. 3 kali masa kesucian. Artinya apa? Untuk supaya tidak menjadikan fitnah yang tadi dikatakan itu. Seseorang berbuat dengan yang lain, dituduhnya dia. Iya, itu Iya dia. kan? Maka harus ada masa idah. Kalau dia 3 kali sudah menstruasi, maka berarti dia bersih, tidak mengandung seorang janin. Iya. Nah, maka tujuannya seperti itu. Jadi dia seperti Baik itu ya. yang ditinggal mati maupun jodoh yang diceraikan, itu masa idahnya kurang lebih 3 bulan 10 hari. 3 kali masa suci. Iya, jadi sekitar 40 hari ya Ustadz. 40 Pokoknya yang hari, ditinggal mati maupun yang ditalak itu sama aja ya gitu. Dan tidak boleh dilamar tuh lagi idah itu. Iya lagi. Terus tidak boleh keluar rumah juga katanya Ustadz ya? Apa gimana? Keluar rumah ya boleh, tapi ya? dilamar nggak boleh. Melamar orang yang dalam masa idah tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kayak kita juga ya. Melamar tuh nembak lah. Tapi kalau sindiran boleh. Misalkan begini, udah jangan banyak bersedih, jangan banyak berkeluh kesah, nggak usah dipikirin. Insya Allah kalau berkenan saya juga mau. Iya, Itu nanti sindiran doang. mungkin setelah masa idah atau apa gitu ya Ustadz ya. Sepertinya ada penelpon lagi Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, dengan Bapak siapa di Assalamualaikum. mana? Waalaikumsalam Bapak. Sama nama Allah.
di Tangerang. Iya, boleh sedikit volume suaranya agak dikeraskan, Pak? Ini mau nanya. Mau tanya Saya, apa? Iya, Pak, silakan. saya kan kena musibah nih. Saya kan lagi bangkrut. Terus saya kan ada yang mau nolong, tapi uangnya uang yang halal, Ustaz, gimana? Maaf Mohon Pak, maaf, Bapak, suaranya Suaranya tidak kurang terdengar, kedengar. Pak. Enggak, gitu, saya kan kena musibah. Iya, Kena musibah. iya. Nah, saya kan lagi mengalami kebangkrutan. Iya. Terus ini ada yang selalu menolong saya, tapi jalannya duit yang enggak halal gitu, ya. Iya, iya, iya. Jalannya enggak dirinya, jalan yang enggak inilah. Itu gimana? Oh iya, iya, iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sudah itu aja pertanyaannya, Pak? Udah. Oh iya, terima kasih Bapak. Kayak mungkin saya tadi sedikit menangkap Syukur, ya jelas. Ustadz ya. Jadi Bapak ini seorang pengusaha yang sekarang lagi sedang kena musibah, mengalami kebangkrutan gitu ya. Dan kayaknya dia kayak ya namanya kita lagi ada masalah suka ada hasutan-hasutan gitu ya. Dia kayak sedang mendapatkan ya mungkin untuk kamu mau rezeki lagi nggak tapi tidak di jalan yang halal gitu. Mungkin dia minta gimana supaya mungkin tidak tergoda atau apa gimana gitu Ustadz. Mungkin tadi sedikit yang saya tangkap kayaknya seperti itu Ustadz gitu kayaknya. wa naqsim minal amwali wal anfus, wa naqsim minal amwal, dikurangi apa yang kita miliki oleh Allah itu udah biasa. Diri kita ini lama-lama juga dikurangin, dari kenceng, kendor, peot mati. Harta kita juga begitu. Kalau sekarang diambil oleh Allah, ini memang ujian Allah, orang masalah. Ini adalah ujian daripada Allah. Nah, ketika Allah sayang sama kita, akan datang. Udah kerja sama saya aja, untungnya menguntungkan. Tetapi setelah kita lihat, pekerjaannya ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ujian buat kita. Wabasyiris sabirin, gembirakanlah buat orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, bukannya itu yang kita jalani. Allah sedang melihat. Nanti Allah akan bersama Mungkin, dengan iya, orang-orang yang bersabar sabar. akan mengganti Apa yang hilang daripada kita. Berarti kebangkrutan yang Bapak alami ini itu contoh ujian kali ya Ustaz, jadi masuk Ya, kayak ke ujian ya. maksudnya adalah ujian Iya, Allah. jadi makanya Bapak ini sedang diuji, bersabar. Jika Bapak yang bersabar, lulus di ujiannya gitu kan, naik tingkat ya Ustaz ya. Sabirin, naik tingkat. Iya, Allah naik ingin kelas gitu. mengetahui kadar Bapak itu. Apa kualitasnya besi tua, apa perak, iya. apa perunggu, apa emas. gitu. Oh, kalau memang emas, Bapak akan dimuliakan oleh Allah. Iya, Seperti Nabi subhanallah, Ayub Pak. alaihissalam. Iya, betul sekali. Nabi-nabi yang lain pun akan menjadi nabi, akan menjadi orang terhormat. Pasti dia akan diuji dulu oleh Allah. Iya, ya, seperti itu Bapak. Semoga Bapak sudah jelas jawaban dari Ustadz. Nah, pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada, yang baru bergabung juga jangan kemana-mana, karena kita sesaat lagi akan kembali tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah, untuk pemirsa di rumah, kita juga masih menunggu di line interaktif kita di 6307303 dan juga SMS interaktif kita yang ingin bertanya-tanya seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun di luar tema. Silakan untuk bertanya kepada Ustadz Jaka Suara. Nah, kembali lagi nih Ustadz, kita di tema kita ya, orang yang dirahmati oleh Allah. Tadi kan mengulas pertanyaan kita yang sebelum-sebelumnya, ada salah seorang hamba Allah yang bagaimana jika dia menangis tiap malam gitu kan.
ternyata dia salah satu tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Menangisnya, Allah. menangis apa Karena dulu nih? apa? Tengah malam Mengena menangis. tengah malam. Karena Takut ya Ustadz dosa. kalau tengah malam nangis gitu ya. Ya Ribut lagi sama suaminya. Nangis karena tadi mengingat masa lalunya gitu ya Ustadz. Itu kan salah satu tanda orang yang dirahmati oleh Allah. Tadi kan banyak banget tuh masih ya Ustadz ya ciri-cirinya ya Ustadz ya. Nanti mungkin Ustadz bisa sedikit menjelaskan, dan sebelumnya kita juga masih menunggu telepon kita ya Ustadz ya, pastinya di 6307303. Nah, jadi tadi apalagi Ustadz selain dari tadi Cirinya yang tadi? sifatnya itu lemah lembut. Nah, ciri orang yang dapat rahmat Allah, lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ciri-cirinya adalah orang yang lemah lembut. Fabima rahmatin, orang yang mendapat rahmat Allah, lintalahum, linta, lemah lembut. Lain, linta. Lain itu lembut. Lembut. Orangnya lemah lembut. Ya, itu adalah ciri orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu penyabar terhadap ujian. Yang tadi sudah diceritakan, orangnya ketika mendapat ujian itu sabar. Jadi ketika mendapat ujian ataupun sesuatu apapun dia legowo saja. Dia tinggal laksanain aja, nggak punya rasa stres. Jalan saja. Ya Rob, saya laksanakan ini. Hasilnya la haula wala quwata illa billah. Dia tawakal kepada Allah. Jadi itu ciri-cirinya orang yang mendapat rahmat. Kalau ada orang yang diuji kemudian dia stres, itu nggak mendapat rahmat, ciri-cirinya orang tersebut. Tapi kalau diuji dia santai, dia cari jalan keluar dari ujiannya itu dengan penuh bersabar. Bukan diuji dia sabar diem, udahlah begini aja, ada begini aja. Tapi dia harus cari jalan keluar dengan otak yang seger, otak yang dingin, pikiran yang jernih, maka dia cari jalan keluar dengan penuh dengan kesabaran. Nah makanya jangan sampai salah pengertian ya Ustadz ya, kan ada yang memang pada saat dia lagi dikasih ujian, ya mungkin tadi ya kita boleh contoh salah satu mungkin ya pengusaha misalnya Ustadz ya, pada saat dia selalu mendapatkan hasil keuntungan, dia selalu bersedekah, tiba-tiba mungkin dia lagi diuji, dia berpikirnya mungkin tidak yang berpositif ya, sebenarnya saya kenapa diuji, tapi ada kan memang sebagian orang yang mungkin berpikir, ya Allah kenapa, padahal kan saya sudah bersedekah, kok engkau tidak adil, kok engkau malah jadi kayak marah-marah gitu ya Ustadz ya gitu ya. Harusnya tetap berpikir positif, kita mungkin berflashback atau apa, bagaimana, kenapa gitu, kok saya bisa dikasih ujian seperti ini gitu. Betul ya Ustadz sekali. Ya harusnya seperti itu ya. Ya kembali lagi kita angkat telepon terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Suwarno di Cibinong. Silakan Pak Suwarno untuk pertanyaannya. Ini Kang Ustaz. Ya. Saya kan ikut Prudensial Syariah. Asuransi ya. Ntar kalau rencananya 10 tahun diambil kan dapat 36 gitu ya. Saya mau masukin ke tabungan haji, bisa nggak Pak Ustaz? 36 juta ya. Itu aja. Itu aja pertanyaannya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin pengertian asuransi sendiri mungkin masih belum begitu banyak yang memahami mungkin ya Ustadz ya. Nah ini kan asuransi memang mungkin proteksi atau dari diri kita ya, kita nabung mungkin pada saat nanti kita sakit, pada saat kita lagi tidak ada rezeki, mungkin ya itu dia bisa diklaim atau apa dari insurance itu gitu ya Ustadz ya. Nah ini tapi mungkin uang ini selama 10 tahun dia menabung ini ya, membayar premi ini tidak terpakai gitu, kan bisa dicairkan atau bisa diklaim. Itu sistematis daripada asuransi ya. Yang dia tanyakan tuh diklaim terus tiba-tiba uang klaimannya itu dimasukin untuk haji, gimana itu? Baik, ketika kita mau beribadah apalagi haji ke tanah Makkah Al-Mukarramah, kemarin baru pulang tuh kita tuh. Dari umroh ya, jadi Ustadz, haji itu lama sekali, sekarang lagi pembangunan, lagi pula antusiasme orang umroh itu banyak. Kenapa? Ya, karena hajinya lama. Ya, betul. Nah, orang untuk melakukan ibadah haji, ibadah yang lainnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan Allah tidak menerima yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Hasil daripada yang kita ongkoskan untuk haji dan umroh itu tidak baik. Maka seseorang yang melakukan ibadah kainnya hasil dari mencuri, itu ibadahnya tidak baik. Seperti mencuci kain dengan air kotor seperti itu. Nah, mungkin dipertanyakan seperti itu. Kalau memang sistematisnya
daripada perjanjian asuransi itu adalah rezeki dan hak kita, setelah kita klaim 36 juta itu hak kita, berarti itu halal. Itu halal. Bolehkah untuk ditabungkan ke tabungan haji, daftar haji sekarang? Boleh jawabannya. Boleh ya. Karena itu satu yang halal. Iya, betul. Kalau memang perjanjian asuransi antara nasabah dengan asuransinya sudah syar'i, sudah ijab kabul, boleh saja. Boleh-boleh saja ya, berarti tidak apa-apa ya. Mungkin jawabannya sudah cukup jelas ya Bapak. Nah kembali lagi kita ada penelpon lagi nih Pak Baik. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nyai dari Parung. Ibu Nyai, silakan Bu mau bertanya apa? Mau tanya Pak Ustadz. Iya Bu Nyai, silahkan. Jadi kalau sholat fajar itu sholat qobliyah apa bukan? Terus ini kan saya tinggalnya di perumahan, ada arisan, terus ada simpan pinjamnya Pak. Seumpamanya minjem kita 100 jadi 105. Tapi khusus untuk yang itu aja arisan Anggota. sama simpan pinjam. Untuk anggota ya, iya. Gitu. Terus satu lagi ya. Iya boleh. Ini Pak, kan kalau saya mah kerjanya nggak gaji bulanan gitu Pak, kerja Iya. di bangunan. Terus kalau kerja ya dapat duit, kalau nggak kerja ya nggak dapat. Terus zakatnya gimana tuh? Oh, iya. Oh gitu ya Ibu ya. Iya. Iya. Sudah Iya, itu aja itu pertanyaannya aja, Bu Ibu. Nyai ya. Iya. Iya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, mungkin kita jawab satu persatu ya Pak Ustadz. Yang pertama tadi sholat fajar itu apakah termasuk yang qobliyah itu? Sholat fajar dilakukan ketika fajar menyingsing. Sholatul fajri, seseorang yang melakukan sholat fajar satu kali, maka dia lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Jadi sholat fajar itu sholat sunat fajar, Sunat fajar bukan ya, qobliyah bukan ba'diyah. qobliyah, ba'diyah. Nah, ketika sholat subuh kan lebih awal, yaitu sholat subuh, bukan ba'diyah. Kalau di Mekah itu jam 4 tuh sudah azan. Sudah azan. Itu fajar, itu pertanda fajar. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh. Artinya fajar itu adalah kemudian itu sholat subuh, berarti bukan dia qobliyah sholat subuh atau ba'diyah sholat subuh, Bukan. Iya. Tapi itu adalah sholat fajar Iya, biasa. Sholat sunat fajar gitu ya Ustadz. Sholat sunat al fajri rokaatain niatnya niat sholat fajar. Dan untuk yang kedua tadi ya memang banyak sekali sekarang pada saat ini koperasi simpan pinjam itu ya Ustadz ya gitu. Nah itu bagaimana gitu Ustadz, maksudnya apakah memang itu kita sebenarnya ya tidak dilarang oleh ya sebenarnya tidak menyimpang dari syariat Islam gitu koperasi Iya, simpan pinjam. jadi Karena kan ketika ada kelebihan ya Ustadz. pinjam meminjam itu bolehlah kalau kesepakatan dua-duanya. Semacam satu koperasi simpan pinjam itu simpan dan pinjam. Tapi bukan berarti pinjam terus, simpannya enggak. Iya. Dia ada simpanan uang dia, kemudian si koperasi itu memberikan katakanlah bunga. Iya. Ibarat di zakat itu ada yang namanya amilin. Ya, amilin juga kan perlu yang bagian penulisan, yang pengurusan, dan biasanya kalau koperasi itu tidak terlalu banyak, bunganya tidak terlalu banyak, Iya, betul. dan bunganya itu kelebihannya pun akan dibagi-bagi lagi kepada anggotanya. Iya, jika Nah, itu tidak masalah. tidak masalah ya Ustadz ya, karena mungkin emang kelebihannya itu pada saat nanti ada orang yang mau minjem lagi, jadi dia ada gitu ya, simpanannya dia tuh ada gitu ya Iya. Ustadz ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, tadi bagaimana tuh Ustadz, ya kan ini kan bukan karena, biasanya kan kita emang kalau misalnya setiap bulan di saat kita menerima gaji mungkin kita mengeluarkan zakat atau yang 2,5% itu ya Ustadz ya. Ibu ini jadi ya kan nggak tentu gitu penghasilannya gitu, gimana cara untuk membayar zakatnya, apa pada saat ada baru membayar, nggak ada ya sudah gitu dia tidak keluarkan gitu. Itu namanya orang taat. Orang taat sadar zakat. Orang bijak Bayar pajak. bayar pajak. Betul seperti itu. Jadi Jadi gimana kalau orang Ustadz? taat itu bukan bayar pajak, bayar zakat. Iya. Nah, zakat kita dihitung 1 tahun 1 kali. Ah, Ketika mau bulan Ramadan hitung saja kira-kira setiap bulan kita berapa sih penghasilan kita? 1 juta atau 2 juta atau 5 juta. Ah, gaji saya mah kadang dapat, kadang enggak, sama kayak saya. Enggak bulanan, enggak mingguan, bagaimana ada dapatnya aja deh. Iya. Nah, sama, tapi kita juga bisa memperkirakan, oh 1 bulan ini kita segini sampai 100 juta umpamanya 1 tahun. Ya kalian 2,5%, 2,5 juta keluarin tuh. gitu ya. Gitu. Jadi dikira-kira aja, kalau memang belum memasuki zakat kita mengeluarkan itu, oh itu termasuk sodako, Iya, sedekah. nggak bakal kemana-mana Iya pahalanya. betul. Jadi ya berarti pada saat ibu tidak mempunyai rezeki, ibu tidak mengeluarkan ya sebenarnya tidak apa-apa ya Ustadz ya, Tapi karena memang begitu tidak ada dikeluarkan, dia pengen benar-benar sedekah, nggak masalah, bagus. Iya. Ya mungkin kita juga masih menunggu di line interaktif kita di 6307303 dan juga SMS interaktif kita. Nah,
Kita ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz ya tadi di SMS interaktif kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, seandainya orang berziarah tapi dia berziarahnya itu ingin meminta sesuatu kekayaan, nah itu murtad atau apa? Orang yang berziarah ini dikategorikan orang-orang murtad atau apa? Karena berziarahnya niatnya udah nggak baik. Nah, Entah sama kan jadi kuburan. kayak apa sih, menyembah berhala kali ya Ustadz, ya bisa dibilang ya, sebenarnya bukan berziarah, jadi ya gitu. Menziarah apa berziarah? Berziarah. Menziarah itu mengambil harta orang lain. Iya, kalau menziarah gitu, ini dia kayak berziarah gitu. Berziarah berarti ke makam ya. Iya, ke makam. Tapi niatnya itu, kok meminta sesuatu untuk kekayaan, bukan kita berziarah kan sebenarnya mendoakan mungkin orangnya, mungkin kita berziarah ke makam orang tua kita mendoakan beliau secara langsung. Nah ini dia minta. Dan justru mungkin gini Ustadz, kan banyak yang bilang kan, bukan banyak yang bilang ya, mungkin banyak spekulasi orang berpikiran kalau kita mengunjungi makam wali, kita ya mungkin ya berpikiran dia berucap kayak misalnya mungkin, oh saya akan dapat rahmat, mungkin emang doa-doa saya gitu ya akan lebih terkabul jika saya memang sudah berada di tempat itu gitu Itu kan bagus. ya. Tapi yang nggak bagus yang tadi ya. Nah tadi, yaudah deh saya pengen kaya, saya ke makam wali, siapa aja memang bener nih, saya dikabulkan gitu. Apalagi saya mungkin bawa air, saya apa nanti mandi pakai air itu, minum apa, nah itu gimana tuh Ustadz? Sesungguhnya ziarah kubur itu bertujuan untuk mengingat kita kepada kematian. Kenapa orang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan? Karena dia tidak ingat. Ingat apa? Ingat kematian. Kalau dia ingat sama kematian, ketika dia melakukan kesalahan, menjolimi orang lain, dia pasti akan, ya Allah bagaimana saya sekarang menjolimi orang lain, bagaimana nanti saya ya. Iya. Nah ketika kita berziarah ngelihat kuburan, kita seolah-olah harus berpikir, ya Allah hari ini saya mengunjungi saudara saya, makam para waliullah, mereka udah duluan. Iya mereka mah dalam ibadah, tapi bagaimana dengan saya? Jadi ingat kepada kematian. Bukan dia berziarah, berkunjung ke Gunung Anu, ada makam Mbah Anu, dia minta. Itu bisa murtad, bisa musyrik. Murtad, musyrik. Karena ya, gunung, kuburan itu bukan. Bukan ya. Padahal keramat yang paling baik ada di rumah. Iya. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Jadi doanya tetap kepada Allah. Kalau ke kuburan, Mbah saya minta anu, itu udah musyrik. Iya. Menduakan Allah. Apalagi kayak ada apa, kan banyak banget ya Ustadz ya, maksudnya kita sering mendengar di TV atau apa, ada pohon yang bisa mendatangkan apa gitu kan, misalnya kita berdoa di bawah pohon itu, apalagi setiap malam ya, mungkin ntar malam satu surah atau malam apa, terus kayak ya banyak hal-hal gitu itu, jadi jatuhnya musyrik ya Ustadz musyrik. Padahal itu makam yang baik. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak dimatikan oleh Allah. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Orang-orang seperti orang yang suci itu sebenarnya dihidupkan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah. Jadi ketika kita datang dia tahu apa yang kita lakukan. Hanya tiada lain mendoakan, berdoa di tempat itu saja. Bukan kita minta, ini waliullah ya Allah, saya sedang dagang, biar saya jarah ini, biar dagangan saya laku laris. Biar laris, saya punya urusan, biar ini. Enggak, jangan begitu. Iya, nah berarti kembali lagi ya Ustadz ya, jika dia ingin kaya ya mintalah sama Allah gitu ya. Dan dia kembali lagi berdoa, dia berusaha, dia ikhtiar, dan dia bertawakal ya, insya Allah nanti Allah akan mendatangkan bukan kepada gunung, bukan kepada laut, ya, betul sekali. bukan kepada kuburan, bukan sama dukun. Iya, kembali lagi orang dukunnya itu, aja dekil begitu, ngapain minta sama dukun. Rizki semua didatangkan oleh Allah ya Ustadz ya gitu. Ya Ustadz, saat lagi pastinya kita akan berbincang-bincang lagi ya Ustadz ya. Dan pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada, kita juga pastinya sebentar lagi akan kembali lagi. Tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
kasih Anda masih bersama Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah, masih di tema kita di sore hari ini yaitu tanda-tanda orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Pak Ustadz banyak sekali ya tanda-tanda orang yang dirahmati Allah ya. Salah satunya tadi yang tadi menangis malam-malam gitu ya. Untuk dia mengenang dosanya di masa lalu gitu Ustadz ya. Nah, sepertinya ada telepon lagi nih Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Tidak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyambung belum? Sudah Ibu. Sudah, silakan Ibu. Udah. Itu. Udah ya. Ini saya mau nanya ya, kalau sholat sunat qobliyah ba'diyah itu kalau qobliyah kan sesudah azan atau sebelum azan Pak Ustadz? Ya, itu aja Bu. Udah itu aja Bu pertanyaannya. Terus satu lagi itu kalau sholat sunat fajar itu kapan betul Pak Ustadz? Oh iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sama nggak sama sholat qobliyah subuh? Oh iya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya akan segera dijawab oleh Ustadz Jaka Suara ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya tadi pertanyaannya kembali lagi tentang sholat yang tadi ya Pak Ustadz ya. Jadi sholat qobliyah ba'diyah ini sholatnya yang mana gitu Pak Ustadz? Iya. Ada yang namanya qobliyah, ada yang namanya ba'diyah. Qobla itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Jadi ketika kita sholat zuhur, sholat qobliyah zuhur, artinya sebelum zuhur. Usolli sunnataz zuhri qobliyatan. Rakaataini lillahi ta'ala, artinya kita niat sholat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah. Kalau sesudahnya, misalkan sesudah maghrib, usolli sunnatal maghribi ba'diyatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sesudah sholat maghrib 2 rakaat karena Allah. Jadi qobli itu sebelum, ba'di sesudah. Gitu. Nah, terus bedanya gitu. Sholat fajar itu ketika fajar menyingsing. Iya, gitu. Ketika mulai masuk fajar kita melaksanakan sholat baru fajar. Sholat fajar gitu ya. Jadi bukan di jam 12 atau jam 11, pokoknya pada saat fajar menyingsing itulah Ibu gitu. Sholat fajar itu kita laksanakan gitu ya Ustadz ya gitu. Nah, di sini kita akan coba menjawab SMS interaktif kita ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hamba Allah di Jakarta Utara mau bertanya kepada Kang Ustadz, apakah ngobrol sarang Kang Ustadz ini termasuk menuntut ilmu katanya, dan bagaimana caranya puasa Nabi Daud niatnya, serta puasa Senin Kemis gitu. Saya juga mau bertanya, saya punya anak bernama Tania Humayroh. Apa itu artinya Tania Humayroh Kang Ustadz katanya. Banyak sekali berarti ini pertanyaannya ke Pak Ustadz ya. Berarti yang dia bertanya apakah ini acara kita ngobrol sarang Kang Ustadz ini termasuk acara yang menuntut ilmu gitu Pak Ustadz. Yang pertama ya. Yang pertama itu. Di mana tempat pun kita bisa jadikan untuk menuntut ilmu. Namanya majelis ta'lim. Majelis tempat menuntut ilmu di rumah, di kantor, di tempat-tempat kesatuan. Bahkan TV kita pun bisa dijadikan menuntut ilmu. Nah, acara NSKU ini termasuk acara menuntut ilmu, bisa sama saja. Jadi sama saja Ustadz ya dimanapun ya itu kita bisa menuntut ilmu. Apalagi kan maksudnya ini kita acara yang memang ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seputar Islam ya Ustadz ya gitu ya mungkin yang belum tahu. Sama ini tahu gitu untuk ya, menuntut ilmu di NSKU sama juga. Iya. Majelis taklim. Iya mungkin untuk yang pertanyaannya belum semua terjawab ya Ustadz ya karena emang waktunya juga yang membatasi kita ya Ustadz ya, mungkin nanti di lain kesempatan akan kita bahas lagi ya Ustadz ya. Nah mungkin Ustadz bisa kasih sedikit kesimpulan untuk di tema kita pada sore hari ini tentang tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah diantaranya adalah orang yang lemah lembut. Kita bisa di dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian dia semangat beribadah.
Itu tandanya. Dengan ibadah itu dia semangat, bukan malas beribadah. Ada kan orang yang malas beribadah, tapi orang yang mempunyai ciri-ciri akan mendapat rahmat Allah, dia semangat beribadah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi seluruh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujian, apa cobaan dan lain sebagainya. Sabar. Yang keempat adalah orangnya istiqomah. Apa istiqomah? Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Telaten, terus menerus, tidak angat-angat kuku misalkan, Iya, betul. tapi terus menerus. Yang kelima adalah mengisi dengan berbuat segala macam kebaikan. Yang keenam adalah menyuruh perbuatan ma'ruf dan menjauhi larangan yang munkar. Yang terakhir adalah orangnya rajin membaca Al-Quran. Itulah termasuk ciri-ciri daripada orang yang akan mendapatkan rahmat atau pertolongan Allah. Oleh karena itu, lakukanlah ibadah sekemampuan kita, mintalah rahmat Allah agar senantiasa dengan rahmat Allah kita dibawanya menuju kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Kang Ustadz untuk sebuah kesimpulannya di tema kita pada sore hari ini. Dan mungkin kita bisa sama-sama untuk berdoa ya Pak Ustadz ya untuk menutup acara kita di sore hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk memimpin doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz, semoga perbincangan kita di sore hari ini bersama Ustadz Eka Suara bisa kita ambil banyak sekali manfaatnya ya Ustadz. Semoga bermanfaat untuk seluruh pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada. Tetap saksikan Ngobrol Sareng Kang Ustadz dari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya Silbi beserta Ustadz Eka Suara dan juga seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.